Dan lagi-lagi permasalahan ini dipantik oleh kaum Salafi Wahabi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Wa qiyasan 'ala ma ya'ti fil hajjil mundafi'i bihi tashni'u bi annahu lam yunqal. Yang seharusnya menjadi perhatian kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di dalam ibadah kita diwajibkan untuk berniat, entah itu sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Ulama telah bersepakat bahwa ketika kita melakukan ibadah tanpa adanya niat, maka ibadah itu tidak diterima. Disandarkan kepada hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, hadis yang sudah sangat masyhur. Tetapi ada satu perbedaan, dan lagi-lagi permasalahan ini dipantik oleh kaum Salafi Wahabi. Permasalahan itu adalah talafuz binniyat, melafadzkan niat pada saat beribadah. Ustadz-ustadz mereka menyebutkan bahwa melafadzkan niat di dalam beribadah, entah itu sholat, puasa, dan lain sebagainya, terutama sholat ya, seperti yang sudah biasa kita dengar, lafadz niat usolli itu disebut bid'ah, yang katanya tidak ada asalnya. Apakah benar seperti itu? Maka sebelum kita bahas, saya ingin memperlihatkan cuplikan video dari salah satu Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Badrus Salam. Ya Ustadz, bagaimana dengan bacaan usolli sebelum sholat? Bacaan usolli sebelum sholat. Melafadzkan niat, ya. Terjadi perselisihan para ulama apakah itu hukumnya disunahkan atau tidak. Sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Itu disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Syirazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbabi talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahallu al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syirazi adalah Abu Abdullah Zubairi, di mana beliau lah yang pertama kali mengatakan disunnahkan. Apa landasannya? Karena beliau memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Waktu itu Imam Syafi'i sedang membahas masalah haji. Apa kata Imam Syafi'i dalam Al-Um? Walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi. Tidak sama dengan salat karena salat itu harus diucapkan. Dipahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi maksudnya mengucapkan apa? Niat. Tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, Imam Nawawi berkata wa hadza ghalatun ala qailih. Ini salah paham. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat, akan tetapi adalah mengucapkan takbiratul ihram. Makanya Pak, ulama mazhab Syafi'iyah terdahulu enggak setuju dengan pendapat Abu Abdullah Zubairi. Pendapat Abu Abdullah Zubairi dibantah Imam Nawawi, Imam Syirazi, Ar-Rafi'i, ulama-ulama besar dari mazhab Syafi'iyah semua itu Pak. Baik, dari penjelasan Ustadz Badrus Salam ini kita bisa simpulkan bahwa Imam An-Nawawi tidak setuju dengan pendapat Abu Abdillah Az-Zubairi bahwa melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Apakah benar seperti itu? Di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, apakah benar Imam Syafi'i menentang pendapat yang menyunahkan talafuz bin niat, atau jangan-jangan Ustadz Badrus Salam yang salah paham? Kita bacakan di kitab Al-Majmu'. Wa mahallun niyatil qalbu wa la yustaratun nutqul lisani bila khilafin wa la yakfi an niyatil qalbi bila khilafin walakin yustahabbut talaffuzu ma'al qalbi. Ini adalah penjelasan Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, kita artikan mahallun niyatil qalbu. Letak niat itu berada di dalam hati. Wala yushtaratu nutqul lisani bila khilafin, dan tidak disyariatkan untuk menyebutkan atau diucapkan dengan lisan bila khilafin, dan tidak ada khilaf dalam permasalahan ini. Maksudnya adalah tidak disyaratkan untuk mengucapkan niat. Maksudnya diwajibkan. Jadi melafadzkan niat itu tidak wajib. Wala yakfi an niyatil qalbi bila khilafin, dan tidaklah cukup jika tidak diniatkan di dalam hati. Bila khilafin, tidak ada khilaf dalam permasalahan tersebut. Walakin yustahabbut talaffuzu ma'al qalbi. Akan tetapi, hal ini mustahab, dianjurkan. At-talaffuz, yaitu melafadzkan niat ma'al qalbi, bersamaan dengan niat yang ada di dalam hati. Itulah perkataan atau pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian coba kita cari pendapat atau ucapan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya yang lain. Di sini kita bacakan kitab Rawdatul Talibin. Juz yang pertama, Imam An-Nawawi menyebutkan,
qala ashabuna yustahabbu ayyanwiya biqalbihi wa yatalaffadha bilisanihi. Berkata ashabuna, sahabat-sahabat kami, ulama-ulama dari Syafi'i, yustahabbu, ya, dianjurkan berniat di dalam hati dan juga atau disertakan dengan ucapan, dengan lisannya. Imam An-Nawawi menganjurkan melafadzkan niat bersamaan dengan niatnya yang ada di dalam hati. Masih di kitab yang sama, Radhatul Thalibin, di jilid yang kedua, Imam An-Nawawi juga menyebutkan wal wajibu ayyan wiya hadza biqalbihi fa in dhamma ila niyatil qalbi at-talaffuz kana afdal wallahu a'lam. Wal wajibu, dan yang wajib, ayyan wiya hadza biqalbihi, yaitu dia menetapkan niat di dalam hatinya. Fa in dhamma ila niyatil qalbi at-talaffuz, dan jikalau niat di hati itu digabungkan dengan talafut, dengan ucapan, kana afdol, maka hal tersebut lebih utama. Wallahu a'lam. Nah, itu Imam An-Nawawi ya menyebutkan di dalam dua kitabnya. Sekarang kita masuk ke kitab yang ketiga Imam An-Nawawi, yaitu kitab Minhajut Thalibin, yang saya juga akan bacakan syarahnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di sini Imam An-Nawawi menyebutkan wa niyatu bil qalbi wa yundabun nutqu qubailat takbir. Wa niyatu bil qalbi, dan niat itu di dalam hati. Wa yundabun nutqu qubailat takbir, dan dianjurkan melafazkannya atau mengucapkannya qubailat takbir, sesaat sebelum takbir. Di sini Imam An-Nawawi konsisten bahwasanya melafazkan niat itu adalah dianjurkan, mustahab. Kemudian kita baca syarahnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, hikmahnya melafazkan niat. Fokus di tulisan wayundabunutku. Wayundabunutku bil manwiyi qubailat takbiri liyusa'idal lisanul qalba wa khurujan min khilafi man aujabahu wa insyadda. Wa qiyasan ala ma ya'ti fil hajjil mundafi'i bihi tashni'u bi annahu lam yunqal. Di sini disebutkan bahwa disunahkannya melafazkan niat sebelum atau sesaat sebelum takbir. Liyusa'idal lisanul qalba, untuk agar lisan itu membantu hati. Wa khurujan min khilafi man aujabahu, dan keluar dari khilaf orang-orang yang mewajibkannya. Maksudnya mewajibkan talafuz bin niat. Wa insyadda, walaupun pendapat tersebut ini syad atau menyimpang. Wa qiyasan ala ma ya'ti fil hajjil mundafi'i bihi tashni'u bi annahu lam yunqal. Dan hal tersebut, kesunahan ini, kesunahan melafadzkan niat ini dikiaskan akan adanya pelafatan niat haji, dan hal ini bisa digunakan untuk menolak adanya celaan bahwa kesunahan ini tidak dinukil. Maksudnya di sini, niat di dalam sholat ini dikiaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ini pada saat Rasulullah melakukan haji. Beliau juga berniat. Rasulullah SAW pada saat berhaji, beliau bersabda, labbaika umratan wa hajjan. Nah, hal tersebut, hadis ini dijadikan dalil. Para ulama mengkiaskan pengucapan niat di dalam ibadah-ibadah yang lain, seperti ibadah sholat dan lain sebagainya. Talafuz bin niat itu memiliki dasar. Jadi jangan disebutkan bahwasanya orang yang melafadzkan niat itu adalah ahli bid'ah, masuk neraka. Orang yang melaksanakan sholat, berniat untuk beribadah, sholat kepada Allah, menjadi ahli bid'ah, ahli neraka. Yang seharusnya menjadi perhatian kita adalah mengajak orang-orang yang tidak sholat untuk melakukan sholat. Bukan orang yang sudah sholat, kita bid'ahkan, kita sesatkan, kita neraka-nerakakan. Nah, itu kan sesuatu yang sangat miris sebetulnya. Kita menyalah-nyalahkan orang yang beribadah kepada Allah dan memiliki dasar dalam melakukan hal tersebut. Baik, cukup sekian. Semoga video ini ada manfaatnya.